Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kata Pak Ramlan tadi ada belum? Sebelah sini belum khusus selana. Jadi kalau tadi pantun, kaku pantun ini belum batang saya dipakai. Dan kurang rempah tadi kan. Melompat lapik buhun, lapik dilompat tiga lagi. Sejak terkabar kawin buhun, jawab salam dan semangat lagi. Balas. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan banyak rezeki. Amin. Allah solehkan anak-anaknya. Insya Allah nanti kita semuanya dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Khusus bagi ibu-ibu yang tidak menjawab salam, saya doakan semoga suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati yaitu pengurus Masjid Taqwa, dalam hal ini ketuanya yaitu Kang Kanda kami Endika, serta pengurusnya. Saya doakan semoga beliau sehat walafiat, selalu dalam kehendak rahmat Allah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran dan istiqomah di dalam mengajar umat untuk senantiasa memakmurkan masjid dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya. Kita doakan mudah-mudahan jabatan yang saat ini diemban menjadi wasilah bagi kepala desa dan seluruh perangkat. Allah angkat derajat, kebahagiaan, kemuliaan di dunia wal akhirat. Hadir juga di tengah-tengah kita yang kita banggakan, yaitu Bapak Dr. Ramlan Khodan. Kita doakan juga beliau ini, semoga beliau ini khairun nasi anfa'uhum linnas. Bahwasanya beliau ini bercita-cita ingin menjadi manusia yang bermanfaat buat umat, maka sama-sama kita doakan semoga yang dicita-citakan oleh beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Satu saja untuk kakanda kami Ramlan Kakupan Todibul. Alangkah lemah makan kuini dikubah di bawah daun. Alangkah lemah bagi Kak Ramlan ini menerbangkan lakan tempur. Setuju tidak? Setuju. Nah ini pantun terakhir membuka kisah di Pak Ramlan pun tadi langsung juga. Kata Kak Ramlan, lentik daun kacang sama lentik dengan daun kuini. Ije kami datang sama ije ke kamu di sini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati juga kami muliakan para orang tua kami, para alim ulama, para tokoh masyarakat, semua yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, tanpa terkecuali bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anak-anak, semuanya kami doakan semoga kita selalu dalam karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kata Rasulullah, tidak ada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini terkecuali hanya dua tempat. Yang pertama adalah masjid, di mana ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di mana tempat itu? Apakah rumah yang hanya sederhana? Apakah tanah yang tidak beratap? Tempat tersebut dijadikan majelis taklim untuk menuntut ilmu, untuk mengingat kebesaran Allah, maka itu adalah tempat yang mulia. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dan dua tempat itu, dua kebahagiaan itu telah kita dapatkan. Semoga ini menghantarkan kita pada kebahagiaan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali tausiah ini, saya mengajak untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah semakin lama semakin pupus, dan ataukah sebaliknya semakin lama semakin hilang? Bangga dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Kapan zuhur masih lemah itu, asar lah ketinggalan puluh sembahyang, maghrib lah kemalaman puluh, isya lah kepayahan kadang-kadang tonton TV, subuh kesiangan pindah kaki, kadang-kadang terkadang serempak menantu baru pun. Hadirin sekalian, waktu ini terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara hari-hari kita ini terus bermaju menghadapi sakaratul maut, maka satu hal yang harus kita tanyakan terus-menerus pada diri kita, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99%, bahkan 100%. Belum ada yang mengatakan saya sanggup malam ini dijemput oleh malaikat Israel. Tidak ada yang siap, Bu? Tidak ada yang siap? Nah, maka oleh sebab itu mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita ketentraman hidup, kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Pada malam hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita memeriahkan, mengagungkan manusia yang sangat mulia. Manusia ini adalah luar biasa yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, taruhannya adalah rahmatan lil alamin. Nah, sekarang rahimahullah berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang biasa terdengar dari kita ada 3 kata. Yang pertama maulud, yang kedua maulid, yang ketiga mulutah. Nek mana itu? Mulut. Maulid, maulud, mulutah. Kita tanggalnya tentang dasar daripada maulid ini ya. Kalau maulid Nabi Muhammad SAW ini artinya kita mengagungkan, mengingat atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maulid artinya hari dilahirkan. Itu maulid. Kalau maulud adalah bayi yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mulutang itu biasanya cuma kami jauh. Dia ngisikannya itu agak memang logat dia. Mulutang. Cuma itulah benar-benar. Lalu apa hukum maulud ini? Karena banyak ini Pak Bambang di sekitar kita, bahkan baru-baru ini banyak yang membid'ahkan tentang peringatan hari besar ini. Apa hukum daripada maulid Nabi Muhammad SAW ini? Adalah takriri, sunnah takriri.
takriri. Karena sunnah itu ada 3, ada qauli, ada fi'li, dan ada takriri. Kalau qauli ada ucapan yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau fi'li tingkah laku yang bergerak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian kalau takriri yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad akan tetapi diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Salat yaitu ba'da wudu. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan itu adalah yaitu Bilal bin Rabah. Dilihat, wahai Bilal, engkau sholat Bilal. Iya, ya silakan. Itu sangat bagus wahai Bilal. Diperbolehkan oleh Rasul. Kemudian yang kedua adalah Ka'ab bin Zaid bin Ali Salma yang memuji-muji tentang kebesaran dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperbolehkan. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, yang terpenting pada malam hari ini karena waktu singkat, kalau nak menceritakan sejarah tentang perjalanan itu kita sering ingat, bahkan anak-anak hafal. Nah, pada malam hari ini tugas saya adalah bagaimana dengan hadirnya kita di malam hari ini akan menghantarkan kita semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kalau umur kita bagi lagi 60, 50, 70. Kalau berapa? 56. Kita mau tiap tahun ini kita peringati, yaitu kalau 56 seumur agama ini berarti 56 kali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 56 ini taruhlah kita anggap rata-rata umur kita 50 tahun, 20 tahun umur kita mengikuti tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita galak menghadiri acara dan kita galak boleh datang ke masjid ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dari peringatan Maulid Nabi yang berpuluh-puluh kali kita laksanakan ini menjadi teladan keluar dari masjid ini menambah nilai ketaatan atau Rasulullah SAW itu mutlak kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang terpenting. Maka beri saya di judul ngapa sangka kita nak memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebagai pembuktian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu cinta kepada umatnya di dunia wal akhirah. Jadi Nabi Muhammad itu cinta kepada kita di dunia wal akhirah. Tidak aku Allah. Kurang aku Allah. Aku Allah itu ngaku galak hanya di bukti. Mengaku umat Islam tetapi tidak ada bukti sama sekali. Nah, inilah yang disebut dengan aku Allah. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ini membuktikan sebelum kita ada di atas muka bumi ini, tetapi Nabi Muhammad telah menyampaikan bahwa beliau cinta dan sayang kepada umatnya sejak beliau hidup sampai beliau menantikan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sekarang rahimahullah. Lalu di mana bukti Nabi Muhammad cinta kepada kita? Yang pertama, sepanjang hidup Nabi Muhammad mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur, kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, akan tetapi Allah karuniakan kepada kita hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu bapak dan sekalian, iman ini adalah nikmat yang termahal. Karena nikmat yang mahal itu ada 4. Yang pertama, nikmat yang tertinggi adalah beriman Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat yang tertinggi adalah
karunia anak yang soleh dan soleha, dan nikmat yang paling bawah adalah nikmat harta benda kita. Maka nikmat iman yang dikaruniakan oleh Allah adalah nikmat yang tertinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka keimanan ini benar-benar kita harus jaga. Kalau kita baca sepertiga dari Al-Quran itu sejarah betapa mahal iman itu, banyak yang bertemu langsung dengan Nabi dan Rasul tetapi tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu. Siapa contoh? Nabi Nuh alaihissalam itu Pak umur 950 tahun. Dalam 800 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, hanya segelintir manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sejarah itu disebutkan dalam 100 tahun hanya satu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang sangat menyedihkan, anaknya sendiri, istrinya sendiri tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya pun tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak beriman kepada Allah. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW tidak kurang dakwah beliau di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, mengajak manusia wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi sayang seribu sayang, pamannya sendiri, uangnya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lainnya tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Rasul. Allah titipkan hidayah kepada kita, nikmat yang tertinggi, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Nabi Muhammad ini taruhannya adalah sampai berkali-kali disebutkan laulaka, tidaklah diciptakan semua isi dunia ini terkecuali taruhannya tidak lain karena adanya hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama adalah kita yaitu harga mati mencintai Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirah. Maka kunci di atas muka bumi ini ya adalah segala sesuatu apapun, baik bentuk hablum minallah maupun hablum minas, kuncinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita tidak sandarkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahi al azim kepada Allah dan Rasul, akan mudah sekali runtuh dan akan mudah sekali pecah. Contoh saja kita sesama manusia dalam keluarga hidup 12 ini. Mbak ini aku nak nanya kesempatan lagi ibu-ibu, tolong jawab dengan dia yang kita sebut adalah Nabi Muhammad.
Rita Sugiarto yang di Indosiarto, kenalin. Nah, kalau bapak-bapak kenalin Rita Sugiarto. Tidak. Bapak-bapak keluar, ngaku sama Rita Sugiarto itu sampai saat ini masih jalan. Roni di Kamalasan. Roni. Nah, Rita Sugiarto dia bercerita aku kalau dia jatuh sampai pagi lagi, dikarenakan dia terikat dengan lagunya sendiri, ingin mencari pacar dunia akhirat. Lo mana lagunya? Hari ini katanya aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah aku mencari seorang kekasih? Katanya dunia akhirat ceng. Gue jawab karena mereka boleh ditetap. Nabi yang mencintai di dunia wal akhirat itu adalah Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah di Mawam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian yang berikut yang kedua, ngabul kita peringatan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang kedua adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu Allah utus sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ngabul satu manusia diturunkan yaitu Nabi Muhammad SAW karena fitrah manusia dan wajar manusia akan mencontoh manusia. Karena dari kita manusia contoh bau, cocok tidak? Manusia contoh ayam, cocok tidak? Tetapi yang dicontohkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu pada malam hari ini kita berikan pelajari tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari akhlak Rasulullah yang diwariskan kepada para sahabat, diwariskan lagi kepada para tabi'in, wariskan lagi kepada tabi'in, kemudian ulama, al-ulama warasatul anbiya. Maka itulah kita mampu akan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan contoh-contohnya lain, apalagi zaman modern ini banyak salah contoh, terutama ibu-ibu yang masih model. Ruang kalau kamu ngesari ini, ruang ini. Sari itu bawa ibu boleh. Angkat kamu yang ruang ini kalau sari itu angkat di belakang. Kepala kanan diservis 3 juta, kepala kiri diservis 3 juta, dagu 2 juta, bulu mata 5 juta, iring-iring tasur 300 juta, sekali tampil berapa? Lanak 9 miliar, wajah dia belakang. Dia ibu buka lipstick. Dasar ini 15 juta, enggak boleh kamu. Baik, diberi kemampuan untuk kaide ngagini. Bahasa tentang rumah tangga itu adalah punya istri yang soleh. Nah, istri yang soleh ini memang kita baca cetak cuma 2 kuncinya. Di mana 2 kuncinya Pak Kades? Yang pertama tinggi lancar, yang kedua rajin muncul. Pak Kades tadi di muncul ini ada di kursi. Ada. Kapan dia diucapkan? Oh yang mampu ucapnya mampu. Antara kata kesenian di Karawang bukan mudah. Lamun paling katanya kamu apa paling semua itu. Kamu tuh katanya ceramahnya. Tahu ceramahnya mereka ada. Dia aku panggil tadi. Alam makan kuih dua kau. Alam kalau minat naik deh, lo biasa baca tahu. Ulang di jalan tadi, mana tadi, lagi sini lagi. Ini katanya, kamu ceramahnya jangan macam-macam. Ini macam-macam. Langsung kupantunya jiwa. Ucap pisang di bawah kantung di bawah yang kedua lagi. Pandi cikam pandi kantuni, cintaku takkan kedua lagi. Amin ya rabbal. Sallallahu
Rasulillah wa kulli mujahid Yang kedua, kita teladani Nabi Muhammad. Jangan sampai kita meneladani yang lain, mencontoh selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecil ini walaupun dia datang lingkup ke sini, ini sudah memberikan contoh bagi kita. Kita telah mengajak anak-anak kita ini ke masjid. Masya Allah, baik lagi. Itu saja baik lagi. Dulu sampai baik lagi. Banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena minimal anak-anak kita tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak aliran-aliran timbul. Aliran-aliran yang timbul ini banyak kadang-kadang mutung mata. Ia dapat ke aliran itu pun ilmunya kadang-kadang mutung mata. Bahkan tepat karena tadi ngambil di ilmunya di YouTube, di Google. Berilmu di situ saja, baca nyala kayaknya. Ada yang ngaku jadi nabi, Sutarmen. Allah ini dengan Sutarmen. Ngaku jadi nabi. Ama apa yang dihormati gitu. Lo mana tadi yang kamu ngomong? Sallallahu Muhammad Rasulullah. Lemah aja kan? Hanya orang Sutarmen doang. Pas dia tadi sekali kamu. Asyhadu an Sutarmen Rasulullah. Ay, mana yang lagi tak tahu. Ngaku banyak pun mengikut itu. Kenapa banyak mengikut lain? Karena ini mereka tentang ilmu pengetahuan agama. Ada lagi Asep, Kam Asep. Ngaku pula jadi nabi. Ada pula Lia Eden. Namanya lagi Eden. Kam kabur. Kenapa? Ngaku malaikat Jibril. Kabur represi. Aku memang malaikatnya. Kalau nak angkat malaikat itu langsung lantak. Nah itu ya. Nah oleh sebab itu kita jangan gelap macam-macam yang enggak berlebihan. Malaikat itu bukan kayak dicontoh. Layak suruh malu amalu, layak malu naik malu. Malaikat itu tugasnya adalah taat kepada Allah hanya dengan satu tugas. Karena malaikat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nafsu. Itu kita ini. Makanya 10 dari malaikat itu sudah ada tugas pokok yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Malaikat Jibril tugas apa? Menyampaikan wahyu. Kita sampaikannya wahyu tadi dititipkannya manusia misalnya Pak Hades misalnya dititipkannya kalau kita dengan manusia ya dibolak-balik memang dia setuju saja baik kita ambil dia setuju kita kata malaikat Israel pencabut nyawa malaikat yang trompet itu ada
ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Anak dan harta inilah yang sering melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai lalai. Kalau kita rajin muhasabah, introspeksi diri, maka kita akan menjadikan diri kita semakin meneladani Rasulullah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira dalam diri kita ini ada namanya rukun 6. Saking banyak peneliti itu tadi. Kalau dulu kaji terus, bagi ingat dari diri bagi restu. Kalau dulu lawak bagi bertanya, ngaku Allah kening kecam, segala kecam. Bagi lalu terus semua bagi terkabau, semua kisi jiwa, siri, apa ini?
vitamin. Karena Vitamin. kurang vitamin. Karena lapar. Kemudian kelima gejala minggu. Ngapa minggu mulai ditinggalkan oleh dunia. Maka malam ini belajarlah kita meninggalkan dunia. Walaupun kita tidak belajar meninggalkan dunia, kita sudah ditinggalkan oleh dunia. Bagaimana Allah menegur kita? Ialah mikor gara-gara asam urat, asam lambung, diabetes, darah tinggi, segala-galanya lah ada letak satu lewat di meja Prancis, Nina redang, lewat. Nina kambing, darah tinggi. Nina padi-padi, kena diabetes. Ujung-ujungnya, tinggal kambing semampu kaki kuah boleh. Artinya kita sudah ditinggalkan